Saya bukan tipikal orang yang begitu mudah didoakan terus saya ngikut dia gitu, enggak. Yang menyentuh hati saya sendiri itu Roh Kudus. Kalau manusia yang bicara terus itu akan masuk. Serasa tangan saya ini berada di genggaman Tuhan. Dari situ langsung saya bertobat, saya langsung mau ikut Tuhan. Biarpun apa gelombang apa yang terjadi, saya tetap tetap dalam Tuhan. Shalom. Kita ketemu lagi hari ini dalam program Ngopi Bareng Yes Jesus Loves Me. Amin. Setelah kemarin kita berbincang-bincang, kita mendengarkan begitu banyak orang yang memiliki kehidupan yang diubahkan karena kasih Kristus, karena kemurahan Tuhan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, salah seorang leader di GJJJ Surabaya, Ko Yongki. Shalom. Shalom. Biasa dipanggil Dedi ya. Ini Dedinya GJJJ Surabaya. Apa kabar Ko Yongki? Luar biasa. Sehat ya? Amin. Puji Tuhan, ya semangat sekali Ko Yongki ini. Senyumnya sumringah gitu ya. Iya. Tidak kelihatan lagi punya masalah, punya pergumulan tidak kelihatan, tapi hatinya selalu melimpah dengan sukacita, hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Amin, amin. Kondisi sekarang ini gimana Ko Yongki? Pekerjaan? Kondisi sekarang ini ya banyak orang yang mengeluh sih karena adanya COVID apa macam-macam. Orang banyak mengeluh. Dapat rezekinya kok segini gitu. Kadang kecewa sama Tuhan atau apa gitu. Padahal semua rezeki itu kan dari Tuhan. Tuhan yang ngatur Ya toh. Kalau gaji kan dari perusahaan. Kalau namanya rezeki kan dari Tuhan, nggak ada habis-habisnya. Kalau kita kan rezeki dari Tuhan, itu rezeki kan macem-macem ya toh. Iya Ya betul. toh. Nah, Ko Yongki sendiri menghadapi situasi seperti ini gimana cara supaya bisa melewati hari-hari yang di tengah-tengah orang-orang yang seperti itu, yang lagi ngalami kesulitan, orang-orang yang model mengeluh kayak gitu, itu kalau Ko Yongki sendiri menghadapinya seperti apa, Ko? Kalau aku sih bersyukur aja lah. Bersyukur aja, semua kan juga kena dampaknya juga, nggak 1-2 orang aja yang kena. Iya. Ini kan semua pekerjaan bisnis juga kena dampaknya ya toh. Jadi ya wis disyukuri aja apa yang Tuhan sudah berikan, ya wis dicukupkan itu aja, wis enggak apa-apa, wis apa yang terjadi ya terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang penting tetap percaya sama Tuhan ya. Tetap percaya. Ya, Kalau penting percaya tetap- pasti tetap percaya. tetap Cuma berdoa. kadang orang-orang itu kan pasti ada yang kecewa, Iya, ada betul. yang apa. Tapi ya wis enggak usah disesali lah. Semua itu sudah terjadi. Kalau nggak ada COVID begini juga ceritanya nggak jadi begini. Iya loh. Semuanya kan memang harus Semua ada terjadi. ceritanya. Semua itu harus terjadi. Memang harus terjadi, bukan nggak boleh terjadi, nggak bisa. Kita kan menjalani kehidupan semua kalau harus terjadi. Kalau nggak terjadi gini ya nggak ada ceritanya begini. Iya toh? Hebat ya. Prinsipnya ngalir aja. Yang penting kita karena yang penting kita berjalan bersama Tuhan, ya sudah, apapun yang terjadi, yang penting kita ada dalam perlindungan Tuhan. Mungkin gitu ya. Iya, tetap dijalani. Pastilah Tuhan pasti melindungi kita, sudah pasti Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya pun juga sudah ada lah, pasti juga ada. Tapi Emangnya dari awal tidak khawatir gitu, tidak takut gitu kok? sama sekali tidak. Oh iya. Wah. Sama sekali tidak takut sama sekali. Pantesan Kalau ada happy yang terus. kena Surabaya Nggak takut. Enggak Takut sama sekali. Kita percayalah penyertaan Tuhan. Kalau kena pun umpama kena ya enggak apa-apa, itu sudah semua jalannya Tuhan. Harus dilewati pasti. Hebat ya. Pasti. Kok bisa begitu percayanya sama Tuhan, padahal kita tahu latar belakang Ko Yongki ini bukan orang yang dari lahir kenal Kristus. Iya Ko betul. Yongki, ya. Pendidikan pun juga bukan dari Kristus. Oh gitu. Iya. Tapi sekarang malah justru di saat semua orang khawatir, di saat semua orang panik, tadi saya tanya ketika awal-awal COVID ini, apa yang dikhawatirkan? Gak ada gitu. Iya. Jadi betul-betul berbicara percaya itu memang sudah kayak mendarah daging gitu ya. Iya, sudah mendarah daging. Karena pertobatan saya pun itu kan bukan dari siapa-siapa, bukan dari siapa yang mengkhotbah saya atau yang mendoakan saya, siapa bukan. Saya bukan tipikal orang yang begitu mudah didoakan terus saya ngikut dia gitu, enggak. Oh ya. Enggak sama sekali.
Enggak, kecuali Tuhan sendiri yang sentuh saya, Roh Kudus yang sentuh saya, yang menyentuh hati saya sendiri itu Roh Kudus. Kalau manusia yang bicara terus sudah tidak pernah masuk di kuping saya. Pasti sudah pasti itu Roh Kudus sendiri loh yang bekerja di itu ceritanya saya gimana? Jadi itu ceritanya itu gimana kau waktu itu awal-awal? Kalau sebelumnya kan di episode beberapa waktu sebelumnya kan istrinya menceritakan bahwa Celili menceritakan bahwa berdoa supaya sisi keluarganya itu menerima Kristus dan diselamatkan dan mau beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau Ko Yongki sendiri sebagai suami yang didoakan kan mungkin jalan ceritanya kan lain gitu. Iya. Apa yang awal-awal Ko Yongki rasakan? Bilang tadi kalau manusia yang ngomong nggak masuk ya. Iya kemarin Nggak masuk. Masuk Semua sendiri tidak ya. masuk. Biarpun pendeta siapapun yang ngajari mendoakan saya atau ya apa bicara dengan apapun saya dengar, tapi saya enggak masukkan ke dalam hati, percuma. Percuma kalau Tuhan yang bekerja kan beda pasti. Oke. Asik gitu. Sebelum kita dengar lebih lanjut tentang bagaimana Ko Yongki pertama kali menerima kasih Kristus di dalam kehidupannya, ya lahir baru, menyadari betapa Tuhan sayang dan mengubahkan pola pikirnya sehingga seperti sekarang ini, yang saat orang pada khawatir, saat orang pada takut, saat orang pada mengeluh, tapi Ko Yongki cuma bisa berkata bahwa aku tetap percaya, wes apa yang mau terjadi terjadilah, yang penting aku dalam tangan Tuhan, yang penting Allah. Itu sesuatu yang tidak banyak orang bisa punya keyakinan seperti itu. Semantap itu, iya. Jadi sebelum kita lanjut, kita dengar sharing-sharing dari Ko Yongki, kita saksikan dulu yang satu ini. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Kita katakan bersama-sama. Di tempat maha tinggi. Bisa engkau bersorak buat Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Glory, haleluya. Oke, kembali lagi saudara dalam program Ngopi Bareng hari ini. Yes, Jesus Love Me. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita.
Ya daripada kita bicara tentang ketakutan, daripada kita berbicara tentang masalah, yuk kita berbicara tentang Yesus yang sangat mengasihi kita. Karena pada waktu kita mengenal kasih Yesus dalam kehidupan kita, ketakutan, masalah kita, pergumulan kita itu pasti akan sirna. Karena kenapa? Karena kita punya kekuatan yang baru, karena kasih Bapa itulah kekuatan. Seperti tadi yang kami janjikan di awal, bahwa kita akan mendengar cerita yang luar biasa, kisah bagaimana Ko Yongki kemudian mengalami jamahan Tuhan. Dikhotbah pendeta nggak masuk, dikhotbah didoakan hamba Tuhan nggak masuk, dikhotbah istrinya sendiri nggak masuk, tapi harus Tuhan sendiri yang turun tangan. Dan itu mengubah Ko Yongki sehingga hari ini begitu sangat percaya. Seperti yang saya katakan tadi, orang pada takut, tapi Ko Yongki tetap semangat, tetap percaya. Oke Ko Yongki, coba diceritakan awal mulanya itu seperti apa, sehingga yang kemudian menggerakkan Ko Yongki aku pengen apa, ibadah atau pengen berdoa atau pengen mengenal Tuhan. Awal mulanya seperti apa? Awal mulanya itu saya berpikir gini, saya sudah pernah mendengar sedikit-sedikit ya, kasih Tuhan itu gimana. Kasih Tuhan yang Kristen maksudnya. Iya, kasih Tuhan yang Kristen itu gimana, kasih Tuhan itu begini gitu, apa gitu ya. Kok rasanya beda ya. Suatu hari itu saya mendengarkan satu alunan lagu itu, hati saya itu sangat tersentuh waktu itu. Lagu itu mengena langsung di hati saya yang membuat saya pertama-tama kali bertobat untuk saya masuk ke Kristen. Terima Yesus gitu. Saya langsung gitu, saya habis dengerin lagu itu saya tuh bisa nangis dengan sendirinya. Nggak tahu apa yang saya nangis, apa itu saya juga nggak ngerti. Saya sampai bisa menitikkan air mata gitu loh. Lo memangnya pada waktu itu ada sesuatu yang sedang dipikirkan kah atau sesuatu nggak ada. Memang sering mendengar lagu rohani? Lagu rohani ya sometimes kadang dengar, kadang enggak. Karena istri sering putar ya? Putar ya enggak apa-apa, putar. Iya, putar, kadang dengar, kadang enggak gitu ya. Maksudnya ada. Nah, dari lagu itu ada kalimat apa mungkin yang menyentuh, menjamah hatinya? Ada. Apa kalimatnya itu? Serasa Tuhan itu memegang tangan saya gitu. Oke, jadi serasa tangan saya ini berada di genggaman Tuhan. Tuhan memegang tangan saya. Dan lagu itu begitu nyata. Saya merasa begitu. Merasa Tuhan itu dekat dan iya. pegang tangannya Ko Yongki. Iya. Wow. Dari situ langsung saya bertobat, saya langsung mau ikut Tuhan. Biarpun apa gelombang apa yang terjadi, saya tetap tetap dalam Tuhan. Tetap dalam Tuhan. Biarpun orang ngomong apa, sometimes kan orang bisnis bekerja itu kan pasti ada pasang surutnya juga. Sampai ada pasang surutnya juga. Terus saya ini sampai diginikan juga sama orang juga, saya juga pernah. Ingat ya lu ya. Yang nolong lu tuh bukan orang Kristen loh. Oh iya? Bilang sama saya itu begitu sampai. Gara-gara pindah agama? Bukan gara-gara pindah agama, gara-gara masalah pekerjaan, gitu. Gitu, sampai saya digitukan sama orang itu, saya digitukan. Ingat toh, yang nolong lu dalam keadaan begini itu bukan orang Kristen. Bilang kayak gitu tetap. Jadi ketika saya dibilang gini, sudah orang Kristen itu lo gak ono sing nolong kon. Nggak ada yang nolong lu semua, nggak ada. Saya tetap doa dalam Tuhan. Saya nggak goyah, nggak apa-apa. Jadi berarti pada waktu awal-awal Ko Yongki kemudian mau mengikut Kristus, itu justru dapat tantangan seperti itu. Ada orang sing mengatakan demikian. Iya, macam-macam. Macam-macam. Ada. Sometimes kan kita juga ada masalah, juga ada apa ya. Dalam kehidupan. Sometimes kan gitu. Jadi ya orang sampai ngomong ke saya tuh sampai kayak gitu. Berusaha untuk kembali lagi ke yang sebelum. Tapi saya tetap doa Tuhanku pasti canggih, Bapak kita yang di surga. Amen. Itu lo kaya. Apapun lo pasti diberikan saya, dan tahu semua penyertaan Tuhan itu baik sekali, sangat-sangat baik di kehidupanku ini, sangat-sangat baik sekali, yang sudah merubahkan semuanya, sudah merubahkan saya, sudah mengenal kasihnya itu sampai banyak berkali-kali Tuhan tolong saya. Aku tahu dan saya sangat-sangat tahu.
Berkali-kali. Berkali-kali Tuhan tolong itu sebelum percaya apa sesudah percaya? Sesudah percaya. Sesudah percaya itu terus penyertaan Tuhan itu tolong saya itu terus tolong terbukti. Ada masalah begini pasti Tuhan kasih saya masalah begini, ngasih solusinya begini, kasih solusinya begini gitu. Jadi selalu benar Tuhan pegang tangan tadi. Iya, sampai saya juga dengar ada yang apa yang saya mau lakukan itu pun Tuhan juga bicara sama saya. Sudah begini aja. Dan jadi, semuanya itu begitu. Dituntun. Saya juga merasakan. Saya juga merasakan waduh penyertaan Tuhan itu baik sekali. Apapun yang terjadi itu saya dikasih yang terindah. Pasti saya yang dikasih yang terindah. Aku percaya kok. Semua itu Pak, saya dapat yang terindah pokoknya. Amin. Wow, ini sesuatu yang menarik saudara ya. Ternyata hanya dengan sebuah pernyataan Tuhan yang muncul lewat sebuah pujian tadi ya, sebuah lagu tadi muncul di hatinya Ko Yongki bahwa Bapa pegang tangannya, Bapa memegang hidupnya, itu menjadi sebuah titik balik perubahan Ko Yongki dari sebelumnya tidak percaya kepada Kristus, kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ceritanya tidak cuma sampai di situ, malah karena keyakinan itu Ko Yongki punya sebuah kepastian bahwa dalam segala masalah, dalam segala pergumulan itu pasti ada jalan keluarnya. Pasti ditolong dan pertolongannya itu pasti yang indah. Amin. Itu sebuah keyakinan dan tadi dikatakan juga bahwa dituntunnya itu sangat jelas gitu. Sangat jelas sampai saya kadang itu review ke belakang gitu ya. Kembali ke belakang itu saya lihat apa ya ini ya, kok bisa terjadi begini, terus sampai pikir lagi, oh ya memang ini harus terjadi, kalau nggak terjadi nggak ada ceritain. Seperti nggak seru hidupnya ya. Betul ya. Ini sesuatu yang gini loh sudah. Ini tidak banyak orang bisa punya sudut pandang seperti ini. Ya. Bahkan orang Kristen pun ya. Bahkan orang Kristen pun saya juga percaya banyak orang cuma begitu ada masalah terjadi langsung apa itu Tuhan, bertanya sama Tuhan. Tapi ini sebuah sudut pandang yang apa namanya, yang memberikan kita suatu pemahaman bahwa begini, sederhana saja, nikmati saja kehidupan ini. Kalau tidak terjadi seperti ini, hidupmu nggak seru, cuma akan begini. Iya, nggak seru. Nanti ujung-ujungnya juga pasti ada pertolongan kok, kan gitu ya? Pasti ada pertolongan. Orangnya sangat menghargai setiap step by step ya. Jadi sangat apapun enjoy. Mau dalam masalah, mau enggak, tapi ceritanya udah digini nikmati gitu. Sangat menikmati, maksudnya perjalanan kehidupan bersama dengan Yesus, walaupun kadang-kadang kita nggak tahu seperti apa ini ke depannya. Pernah nggak sih Ko Yongki berpikir bahwa nanti saya harus seperti apa ya Tuhan, nanti saya mau seperti apa? Pernah nggak sih punya? Enggak, saya nggak mikir itu. Apa yang besok terjadi, saya sudah nggak pikir semua itu. Wow. Saya sudah pikir semua, sudah. Saya habis pasrah, berserah. sudah. Pas pertobatan titik baliknya itu ya, Tuhan memegang tangan itu benar-benar dipegang sama Ko Yongki. Satu apa ya, highlight dalam hidupnya Ko Yongki ya. Benar. Iya, saya sudah tahu pasti, pokoknya yang saya ingini apa pasti Tuhan pasti berikan. Saya maunya ya apa Tuhan pasti berikan. Sudah gitu. Sudah semuanya merubah. Anak saya pun juga sangat berdampak juga, ikut dengan Tuhan juga. Wah, semangat juga anak saya juga. Tapi kadang-kadang begini, pernah nggak kok misalnya kadang-kadang biasanya ada satu pemahaman Ko Yongki ini bisa nggak ada kemungkinan bertolak belakang dengan pemahaman mungkin istri, Lili sebagai istri mungkin punya sudut pandang yang berbeda. Maksudnya bertolak belakang dalam bidang apa? Misalnya ada sesuatu dalam hal apa? Ko Yongki misalnya ada satu masalah nih, ada sebuah masalah, terus kemudian Ko Yongki bilang ini percaya saja, terus kemudian bilang, oh nggak bisa kita cuma percaya saja itu. Enggak pernah. Istri saya kan dalam kasihnya tinggi sekali. Oh gitu ya. Nggak mungkin bertolak belakang, dia kasihnya besar sekali. Jadi sangat sejalan ya. Iya. Sama-sama dalam Kristus ya. Jadi nggak mungkin bertolak belakang. Nggak mungkin bertolak belakang. Shalom Celini. Wow. Kalau sama anak saya juga begitu. Anak saya, dalam Tuhannya juga sangat-sangat mantap. Apa masalah yang dia hadapin juga dia bisa tabah, dia bisa kuat, dia bisa apa. Dia juga pernah ngasih saya satu ayat juga yang membuat saya sangat tersentuh, itu juga ada.
Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Kita lihat Saya ya. buka ya. Jadi Jesslyn ngasih ayat ke Ko Yongki. Iya. Itu kok bisa kok tiba-tiba dia ngasih ayat itu? Mungkin karena Ko Yongki lagi ada masalah, atau dia mungkin lagi pengen dapat dari Tuhan, atau gimana Ko Yongki? Nah, waktu itu dia kan waktu itu bekerja di Australia toh. Di iya, Australia iya. waktu itu Iya, dia bekerja toh. Pulangnya kan malam. Hampir larut pagi gitu. Iya toh. Iya. Suatu saat itu dia pulang kerja itu hujan. Hujan langsung dia jatuh. Sendirian. Nah, dia jatuh, dia telepon saya, dia bilang gini, dia takut habis jatuh kata itu. Terus ya wis gak apa, wis nggak apa-apa toh. Ya nggak apa-apa kata dia gitu. Aku apa sing keseliu atau sing apa tuh. Iya. Dia bilang gitu, ya nggak apa-apa. Namanya orang tua dengar anak jatuh kan pasti Iya. Yang jauh, Apalagi jauh ya. gak tega lah ya. Terus dia kasih aku ayat itu. Ya wis sing kuat wis pokoknya wis sing kuat wis apapun. Ya wis pokoknya nggak sakit aja ya sudah lah. Ya stay kuat sendiri. Filipi 4 ayat 13 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wah. Dia sangat percaya penyertaan Tuhan juga. Amin. Jadi apapun yang terjadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Ya Dia. soalnya anakku tuh gigi sekali. Jadi nggak manja. Kokoh, ya. nggak manja, kokoh. Dia kalau ingin apa, kepingin apa gitu, dia juga kadang tabung sendiri. Dia beli sendiri, kadang sometimes ya minta ke orang tua, kadang dia kepingin apa ya, lu bisa beli sendiri ya beli sendiri, kadang beli sendiri, tabung sendiri gitu. Dia sendiri ya. kepingin apa gitu ya beli sendiri kadang gitu. Kadang habis dapat uang dari kerja juga dia kepingin beli apa, beli memang uang kerja lu. Iya toh, ya lu mau beli apa belian. Iya toh, ya enggak apa-apa wis dia beli apa gitu yang dia suka gitu. Dengan tabungan sendiri dia beli gitu. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ini kalau memang ini seperti ayat ini kan sudah sangat terkenal gitu ya. Sudah banyak orang begitu tahu, tapi tidak banyak orang menghidupi ayat ini gitu loh. Kalau kita sadar kita dapat menanggung segala perkara karena dalam Yesus ada kekuatan. Pasti. Kita pasti akan memiliki. Kalau nggak ada Yesus dia juga nggak kuat dia di sana. Dia telepon dia telepon saya itu sama nangis juga. Oh. Nggak ada orang tua. Tapi kadang-kadang pamannya yang lebih tidak kuat gitu. Iya sih pasti. Kaget gitu loh. Iya kan? Iya. Segala perkara dapat kekuatan di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Yesus, arti ayat ini salah satunya adalah bersama-sama dengan Yesus kita menjalani kehidupan ini karena kekuatan kita cuma ada di dalam Yesus Kristus. Kita kembali setelah yang satu ini. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tanpa syarat dalam hidup kami sekalian. Syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Sekali lagi, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu.
seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Thank you Jesus, haleluya. Ya, kembali lagi dalam program Ngopi Bareng hari ini dengan tamu spesial Ko Yongki, salah seorang leaders di GCC Surabaya. Tadi saya terus terang aja, saya rada sulit untuk menginterview karena sebuah keyakinan yang sangat kuat bahwa yang penting aku dipegang Tuhan. Jadi apapun kendala, apapun tantangan, jadi kayak tidak dirasakan sama sekali gitu ya, Ko ya. Karena cuma keyakinannya begitu kuat bahwa aku dipegang Tuhan, wes selesai. Kalau terjadi masalah, terjadi pergumulan, ya kalau nggak ada itu nggak seru hidupnya. Cuma yang masalah jadi obrolan kita jadi kayak kurang seru gitu. Nggak kayak biasanya. Tapi ini memang sesuatu yang saya berpikir tidak semua orang punya sudut pandang seperti ini ya. Tidak semua orang punya sudut pandang seperti ini. Begitu bilang aku percaya kepada Yesus, dia tetap percaya seburuk apapun keadaan, seburuk apapun yang omongan orang, seburuk apapun situasi, tetap mantap bahwa percaya kepada Yesus. Seperti inilah yang disebut dengan iman. Ketika sebuah kepercayaan itu betul-betul mendarah daging ya, tidak khawatir yang kita jalani aja. Hidup gak seru kalau gak ada masalah. Jadi dulu belum percaya, begitu percaya beneran gitu ya. Nah ini makanya ini menarik. Saya mau tanya ini tentang, kita mau share ini, mau tanya-tanya ini tentang kehidupan sebelum percaya itu seperti apa sih? Pengenalan Ko Yongki tentang Tuhan itu seperti apa? Kan sebelumnya kan belum percaya Yesus. Nah sebelum itu pengenalan tentang Tuhan seperti apakah tidak percaya Tuhan sama sekali atau bagaimana? Atau mantap dengan yang dulu juga? Atau bagaimana? Kalau sebelum dalam Tuhan, saya sih ya juga ada kepercayaan sendiri toh. Ya. Keturunan dari orang tua gitu ya. Kalau dulu sih kalau ada masalah apa-apa gitu mesti ada kepercayaan yang lama ya. Itu masih ada khawatir, masih ada ketakutan, masih ada apa gitu. Kalau sekarang sudah berjalan bersama Tuhan, sudah wis pasti baik, wis beda. Mesin dulu rasa khawatir hilang, rasa ketakutan kadang ada kadang hilang. Kalau yang dulu itu maksudnya begini, kok yang dulu itu kok sekarang kan mengenal Tuhan itu yang baik, Tuhan yang memegang tangannya Ko Yongki. Kalau Tuhan yang dulu yang Ko Yongki kenal itu seperti apa sih? Ya pokok yang dulu ya kita kalau berdoa kan minta ini, minta itu, minta apa ya, minta gitu apa itu. Kadang ditolong nggak ditolong ya kita nggak ngerti. Jadi nggak terasa dijawab nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Udah datang dan berdoa gitu. Yang penting dilakukan aja acara-acaranya, kegiatannya dilakukan, cukup gitu loh. Dilakukan kan banyak acara-acara gini. Kalau semua nanti sudah nggak ada, siapa yang ngelakuin acara-acara ini? Ya juga nggak ada juga semua. Kalau dalam Tuhan sudah wis pasrah, wis berserah, wis apa, wis gak usah dipikir, wis apa yang terjadi ya terjadilah. Wis begitu kan? Iya, wis begitu tok, wis kita mikir jalan yang terbaik itu tok, wis pasti Tuhan tolong, pasti apa, rasa khawatir hilang. Kalau dulu aku sama anakku itu overprotect juga, overprotect juga, apa gini apa gitu, semua itu aku harus lihat. Kalau dia umpamanya dulu masih belajar jalan pun apa
itu semua aku harus tahu. Aku harus tahu ini meja pinggirannya yang ada apa nih, ini pinggirannya ranjang ada apa nih, ini ada apa nih, ini ada apa, ini ada apa gitu. Itu semua aku harus tahu. Semua aku harus tahu dulu. Kalau pergi sama siapa, pergi sama apa ini nanti aku mesennya bisa sampai panjang meseni. Kalau sama suster sama apa enggak boleh di pinggir sini, enggak boleh apa, enggak boleh apa. Semua pinggir pintu apa semua aku harus tahu. Dulu sampai kayak gitu. Iya, sekarang ya enggak. Sekarang setelah kenal Kristus Enggak wis, sudah dalam Kristus aku sudah wis enggak semua masih anak saya mau pergi camping lah, mau pergi kemana, mau pergi ke luar negeri, mau pergi dalam kota, mau kemana, mau kemana. Saya wis pasrah wis ke luar negeri pun juga pasrah. Anak saya pergi sendiri dulu masih SMP atau apa itu sudah pergi. pasrah itu maksudnya apa? Percaya ya? Percaya, aku wis percaya pasti penyertaan Tuhan sudah. Haleluya. Amin. Sampai kayak gitu saya. Padahal saya dulu pernah lihat konser sama anak saya itu. Waduh, kalau lihat konser itu kayak gini ya. Saya sampai aduh, rasanya kayak dunia hidup kembali gitu ya. Wah, rasanya kalau lihat konser itu waduh kayak gini. Anak saya tuh masih kecil itu waktu itu. Tapi anak saya sudah mengenal dunia luar. Anak saya kepengen lihat suatu konsernya orang ini enggak di mana gitu umpamanya ya. Saya harus antar, saya juga harus ikut. Saya kan bisa bayangkan kalau konser itu gimana modelnya di konser itu. Ternyata sungguh konser itu aduh parah, berdiri semua orangnya. Berdiri semua. Kalau sudah bintangnya masuk rapet pasti. Iya toh? Iya toh, makin padat lah. Kalau anak saya kecil, saya kan takut keplindes toh. Iya. Saya lihat konser tuh anak saya sampai saya gendong di pundak saya sampai lihat konser tuh. Aduh, ternyata seneng sih, tapi ya seneng itu. Waktu dulu saya harus ngikuti anak saya sampai gitu, sampai lihat konser pun saya juga harus lihat. Jadi begini, sebelum Ko Yongki mengenal Kristus, salah satu yang berbeda yaitu sangat protektif terhadap anak gitu ya, overprotective malah. Overprotective. Itu karena untuk menjaga supaya anak ini benar-benar selamat. Iya. Anak ini benar-benar apa? Itu capek ya? Masa enggak capek kayak gitu? Enggak sih. Memang senang, memang mau jaga banget. Karena satu-satunya nih. Kalau saya sih melihatnya karena memang kasih bapaknya sangat kuat ya, Ko Yongki ya. Kasih bapak sangat kuat sehingga apapun dikerjakan. Mungkin itu juga yang Ko Yongki ngalami dengan Tuhan. Iya. Kasih Bapa, pengenalan mungkin sekarang Ko Yongki punya pengenalan akan Tuhan itu adalah kasih Bapa yang sangat kuat. Sehingga Ko Yongki memposisikan diri sebagai anak. Tadi kan yang dikatakan lagu itu bahwa Tuhan pegang tanganku. Udah, Ko Yongki tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa aku dipegang tangan Tuhan. Sama mungkin Jesselyn waktu diajak konser sama Ko Yongki, Jesselyn tidak perlu khawatir, tidak perlu takut karena ada bapaknya di sini. Iya. Bapaknya yang jaga ya. Oh, anak saya tapi nekat, anak saya berani. Biarpun dia kecil gitu, dia juga berani maju ke depan. Saya nggak bolehin. Kamu kalau ke depan kamu nggak bisa lihat, kan padet toh. Semakin padet itu nggak bisa lihat, tuh mendingan lu tak pangku. Lu bisa lihat. Lebih bisa menikmati. Lu bisa nikmatin, iya toh. Sampai kayak gitu. Anak saya semangat gitu. Kalau dulu disuruh nggak boleh bawa mobil aja. Kalau kita semua pergi, pernah suatu ketika kita ke Jakarta atau kemana gitu, sudah kunci mobil sudah kita simpen semua, nggak boleh bawa. Dia bawa ketemu kuncinya, dia cari juga ketemu kunci mobilnya itu ketemu, dia pakai juga. Tetap bawa, padahal nggak boleh bawa. Kita kan takut loh, bawa mobil kan takut. Anak saya perempuan berani, tapi dia mandiri, sangat mandiri. Berarti mandiri, imannya juga bertumbuh ya. Kalau kayak gini nurun mamanya apa nurun bapaknya sih yang nekat-nekatan kayak gini? Nurun mamanya kayaknya nurun sama. Oke. Ada satu pelajaran yang berharga yang kita dapat dari sharing Ko Yongki tadi. Dia sebagai papa yang sangat protektif terhadap anaknya, kadang-kadang overprotektif juga. Tapi
Di sisi lain, ketika Koyoki menjadi anaknya Tuhan, Koyoki Jadi punya beda. sebuah pemahaman seperti Yeselin. Saya juga pasti akan tanda kutip overprotective, dijaga sama Bapa di surga. Nah, kalau Koyoki Bapak yang terbatas saja sangat mengasihi anaknya dan sangat melindungi anaknya, apalagi Bapak yang di surga yang luar biasa yang tidak terbatas, pasti dia akan senantiasa menyertai. Itu sebabnya Koyoki tidak pernah khawatir, tidak pernah takut, dia tidak pernah bingung, bahkan bisa berpikir nggak ada masalah, nggak seru hidup ini. Saya berharap saudara yang menyaksikan acara ini bisa memahami iman Koyoki, pemahaman Koyoki tentang kasih Bapa. Saya percaya tidak semua, saya pun secara pribadi kalau boleh jujur, saya belum tentu bisa semantap ini. Iya, meskipun saya juga melayani Tuhan, saya belajar firman Tuhan, belum tentu saya semantap ini, bisa se-enjoy ini kehidupan gitu loh. Itu sebabnya kita bersyukur punya Koyoki yang tiap hari suka senyum, ternyata benar-benar senyumnya itu tulus. Karena dari dalam. Iya, dari karena pikiran yang sudah karena keyakinan itu tadi bahwa pasti Bapak punya rencana. Iya. Kalau dulu sih, kalau belum dalam Tuhan gitu ya, kalau dengar sesuatu pasti panik ya. Ini saya pernah suatu hari saya ditelepon sama anak saya. Saya ditelepon. Jadi ini mobilnya bannya gembos. Dia lagi jalan sendiri tuh ya? Jalan sendiri mau ke rumahnya temennya. Ban saya gembos, ya wis gantiin toh. Jawabanku ya cuman gitu toh, santai gitu. Ya wis gantiin. Terus dia bilang, yang gembos 2. Nah, bagus, aku bilang gitu. Ya, cadangannya 1, yang gembos 2. Apa ndak tambah kaget saya? Waduh, ya wes urusan dewek, ndak tahu, aku ndak mau tahu, wes urusan dewek. Saya bilang gitu. Kalau dulu kan saya panik, pasti khawatir. Saya panik khawatir ini apa. Terus tak telepon lagi, ya apa wes beres mobilnya, sudah. Wes sisa jalan, isa 2 loh sing gembos, iya 2. Setelah mamanya, papanya, nanti anaknya kudu kita undang deh. Iya, gembos 2. Dia punya akal sendiri, punya ya apa sendiri, wis dia cari sendiri, dia atur sendiri sampai mobilnya bisa jalan. Aku cuma bilang, aku ndak mau tahu, pokok pulang komplit 4. Gembos 1 ndak apa-apa ya toh. Ini gembos 2, gembosnya 2. Iya. Langsung 2, pecah lagi bannya, ganti semua itu 2. Ganti ban baru pecah. Bukan gembos, kenapa aku ndak pecah? Berarti kan kesantap apa di jalan gitu ya toh. Pecah 2, aku sampai bilang gini, loh kamu jalan berapa? Aku ngomong gitu, kok sampai pecah 2? Kan pasti kita tanya kecepatanmu piro, iya toh? Kok sampai pecah 2, wong kita yang teman naik mobil aja gak sampai ngalami pecah, paling gembos, iya toh? Kok anak kecil ya toh? Kok sampai pecah 2, lu lari berapa? Aku tanya begitu ya toh? Ndak biasa aja, ndak mungkin nek biasa ya, wis lah, tanya-tanya pokoknya wis sudah dipasang jadi 4 ya sudah wis. Tapi akhirnya dia bisa menyelesaikan sendiri. Sekali lagi. Saya enggak pulang. Saya enggak pulang. Waktu itu saya ada grace life di gereja sini. Ya, ada ibadah. Ada ibadah di gereja. Malam. Aku enggak pulang. Jadi selesaikan sendiri. Jadi maksudnya sangat berbeda sekali karakternya ya. Awal belum kenal Kristus sangat protektif, takut anak terjadi apa-apa, tapi begitu kadang panik ya, bisa panik. Tapi begitu kenal Kristus menjadi lebih rest, percaya dan punya hikmat untuk membimbing anak gitu loh. Sampai punya hikmat tahu bahwa anak harus tahu bisa sendiri. Seberapa di los, seberapa di. Lagi ini anak perempuan, kalau anak laki mungkin di los, kadang-kadang di los, kadang ditarik, kadang di los, kadang tarik gitu. Kalau enggak gitu kan dia nggak mau cerita tuh. Takutnya nggak mau cerita. Iya, kalau terlalu tekan pun jadi nggak cerita. Kalau anak saya itu semua cerita dia, dari hal-hal negatif sampai positif juga cerita semua cerita. Pasti saya tahu. Pasti tahu, dan saya juga bilang kalau ada yang negatif, bagus ta itu, lah nggak bagus toh ya wis gak usah wis. Ini api ta apa gitu. Ya wis aku bilang gitu toh. Tapi anak saya dulu waktu belum dalam Tuhan juga, itu juga keinginannya keras dia, anak saya. Dia kalau sudah kepingin apa gitu mesti
harus dapat. Nggak dapat dari orang tua, dia malah usahakan sendiri. Harus dapat semua apa yang dia keingini, pasti harus dapat. Tapi ya puji Tuhan lah, apa yang dicita-cita no anakku dapat kabeh deh. Dia selalu dapat dan pernah menikmati lah juga. Bisa menikmati. Wow. Dahsyat ya. Dari sebuah keyakinan yang sederhana, Bapa pegang tanganku. Bapa pegang tanganku. Itu kayaknya sebuah kalimat yang mungkin ya sudah biasa kita dengar. Tapi kalau kita maknai sungguh-sungguh, itu berbicara tentang hari demi hari di mana Tuhan memegang kehidupan kita. Itu berbicara tentang bagaimana Bapa itu memberikan sebuah perlindungan yang sempurna, menunjukkan kasih yang sangat-sangat besar buat kita. Sehingga apa? Memastikan anaknya itu, yaitu kita, itu baik-baik saja. Nah, kalau kita tidak punya pemikiran seperti ini, punya keyakinan seperti ini, bahwa Bapa pegang hidup kita, Bapa pegang tangan kita, maka ada masalah, mungkin masalah kecil itu membuat kita takut, membuat kita tertekan, itu sudah langsung panik, gupur langsung. Justru orang panik itu justru pasti sering salah membuat keputusan biasanya. Karena ya itu tadi berdasarkan kepanikan. Tapi karena kita punya sebuah keyakinan bahwa Bapa pegang tanganku, wow, saya percaya bahwa kalau kita bisa belajar memahami dan punya sudut pandang, pola berpikir seperti apa yang Ko Yongki alami, pertobatannya tidak heboh, tidak muluk-muluk, bukan karena sembuh, bukan karena apa dijamah nangis-nangis, bukan karena khotbah KKR dan lain sebagainya, bukan. Hanya lewat sebuah pujian, itu lewat apa? Radio ya, lewat musik ya. CD. Waktu itu CD itu saya dengar CD, terus saya rekam, dengarkan di HP. Waktu dulu HP kan nggak secanggih gini, secara gitu. Saya dengerin gitu di CD, terus dengerin terus itu kok lagu ini sangat menyentuh sekali ya. Itu kalau sekali disentuh Tuhan, sudah Tuhan yang bekerja, sudah nggak bisa orang. Benar. Jadi bersyukurnya hanya dengan sebuah lagu yang sederhana Tuhan menjamah Ko Yongki yang awalnya pendeta siapapun mau khotbah nggak masuk, istrinya sendiri mau khotbah nggak masuk, siapapun nggak masuk. Ini juga kita juga mendapatkan pelajaran penting bahwa ketika Tuhan menjamah, benar-benar itu mengubah kita yang awalnya menolak itu menjadi sangat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ko Yongki ini tiap ada kegiatan ibadah pasti paling pertama datang di gereja misalnya. Itu sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Kita pun dalam Good News Today hampir tiap hari Ko Yongki bisa online. Saya mengatakan ini karena memang saya baru menyadari bahwa ketika orang sudah diselamatkan, mengenal kasih, kita bersyukur kasih yang menyelamatkan. Sebuah janji, sebuah kepastian dari Bapa bahwa Bapa pegang tangannya Ko Yongki, itu yang membangkitkan semangat bagi Ko Yongki dan keluarga sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekarang percaya anakku Jesselyn masa depannya indah, percaya pasti ditolong, pasti. Karena kenapa? Pasti. Jadi tidak bingung, tidak aneh. Karena kenapa? Karena bukan Ko Yongki lagi yang pegang tangannya Jesselyn, Bapa di surga yang megang tangan Ko Yongki, juga Bapa yang sama yang pegang tangan anak. Tuntunan Tuhan pasti. Amin. Anak saya tuh kalau mengambil satu keputusan juga sangat tegas. Oh iya. Juga sangat tegas, tes gitu langsung. Wah, dahsyat. Sampai tadi dalam masalah itu anaknya dalam kesulitan pun percaya, ya udah selesaikan. Bapak lagi ibadah. Anak perempuan. Bapak lagi ibadah, ya udah selesaikan. Jadi sangat percaya bahwa Tuhan proteksi anaknya ya. Iya. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan kita adalah Tuhan bukan cuma berdaulat, Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita bukan cuma Tuhan berdaulat, bukan cuma Tuhan yang berkuasa, tapi Dia Bapa yang penuh dengan kasih. Kasih-Nya besar dalam kehidupan kita. Kasih kemurahan-Nya dinyatakan. Sejak Kristus mati menebus segala dosa kita, Bapa kita bukan Bapa yang kejam, bukan Bapa yang murka.
tetapi Bapa yang ingin mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk meresponi kasih Bapa yang besar dalam kehidupan kita. Milikilah sebuah keyakinan, milikilah sebuah sudut pandang bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang sama, Dia Bapa yang berdaulat, Dia Bapa yang berkuasa. Sehingga ketika kita menghadapi segala ketakutan, menghadapi segala tantangan, menghadapi segala pergumulan, menghadapi segala masalah yang mungkin menakutkan kita, ingatlah bahwa kita punya Bapa. Bapa yang penuh dengan kasih dan juga Bapa yang penuh dengan kuasa. Saat Dia ada jalan, Dia pasti buka jalan. Dia Bapa yang baik, mujizat-Nya pasti dinyatakan. Bagian kita apa, saudara? Angkat tangan. Berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, supaya bisa seperti Koyogi, bisa menikmati kehidupannya. Masalah boleh terjadi, goncangan boleh terjadi, orang kanan kiri mengeluh, tapi Koyogi punya sebuah keyakinan yang kuat bahwa Bapa memegang tangannya. Koyogi ada pesan-pesan nih yang mau disampaikan buat teman-teman, bagaimana untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini, bagaimana supaya bisa tetap sukacita, tetap semangat. Kira-kira apa hal yang paling prinsip, paling penting yang kemudian Koyogi pengen bagikan? Jadi ya, di masa sekarang ini saya ingin membagikan, kita kan tidak tahu umurnya manusia ya. Pakailah hari-hari ini sebaik mungkin. Yes. Karena kita tidak tahu hari kematian kita. Kalau kita tahu, kita tidak akan menyia-nyiakan hari demi hari. Ya, pesan saya ya, kita harus hari demi hari kita harus nikmati, lakukan semaksimal mungkin. Pasti Tuhan menyertai kita semua. Amin, amin. Hidup cuma sekali, rugi kalau tidak dinikmati. Itu inti yang maksud tadi mungkin Koyogi pengen sampaikan. Hidup cuma sekali, kita tidak tahu kapan waktunya, kita nggak pernah tahu. Selagi kita masih hidup, nikmati bukan dengan bagaimana kita bisa menikmati, dengan sudut pandang bahwa Bapa pegang tangan kita. Amin. Stand in love of you, my King. Lift up my hand, give praise and sing. Here in this place, in your embrace, where our hand just fades away. I stand in love of you, my King. Lift up my head, give praise and sing. Here in this place, in your embrace, where our hands just fades away. Yet we love you, my King, because you give your everything, beholding your face, unchanged by grace. Lord Jesus, have your way. You are wonderful. You are beautiful. Marvelous. King of my heart. You are wonderful. You are beautiful. Marvelous.
are beautiful, marvelous, King of my heart. I stand in love you, my King, because you give your everything. Beholding your face, and change your grace. Lord Jesus, have your way. I am in love of you, my King. Because you give your everything. Beholding your face, I'm changed by your grace. Lord Jesus, have your way in me. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Bapa sayang anaknya, demikian juga Kristus mengasihi kita. Kalau kita Bapa yang terbatas, orang tua yang terbatas, punya sebuah keinginan untuk melindungi, untuk menjagai, untuk memperhatikan, untuk setiap hari untuk senantiasa bisa bersama-sama menjaga semaksimal mungkin ya, sekuat mungkin anak kita supaya tidak terjadi apa-apa dalam kehidupannya, mendapatkan yang terbaik bagi masa depannya. Kita manusia yang terbatas saja punya keinginan itu, apalagi Bapa kita di surga. Dia Bapa yang tidak terbatas. Dia pencipta alam semesta ini. Dia pencipta kehidupan kita, bahkan tubuh kita dialah yang ciptakan. Dia Bapa yang tidak terbatas. Dia pasti sangat mau melindungi, menyertai, menyelamatkan, mengasihi, menolong saudara. Di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah pergumulan, berkatalah, yes, Jesus loves me. Berkatalah, yes, Father loves me. Bapa sangat mengasihiku. Dan sudah terbukti lewat pengorbanan Yesus Kristus. Putra tunggalnya Yesus Kristus diberikan karena kasihnya besar bagi seluruh dunia. Kasihnya besar bagi saudara. Sehingga kita yang hidup pada sekarang ini, kita hidup di bawah kasih karunia. Saudara tahu kenapa kita hidup dikatakan zaman kasih karunia? Kita hidup di zaman anugerah. Karena begini saudara, karena kita punya sebuah keyakinan bahwa di zaman ini adalah zaman di mana Tuhan mencurahkan kasih-Nya besar-besaran buat saudara dan saya. Tetap tinggal dalam kasih Bapa, tetap bersyukur punya Bapa yang baik. Saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini saya mau berkata, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupanmu. Waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupanmu, kasih Bapa itu tinggal di dalam engkau. Dan hari-harimu engkau penuh dalam kasih Bapa. Saudara, saya rindukan saudara mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu bagi dunia. Hari ini aku membuka hatiku untuk menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupanku. Masuklah Tuhan Yesus. Jadilah Raja. Jadilah Tuhan di dalam hidupku. Aku percaya aku sudah diselamatkan. Semua dosaku sudah diampuni. Aku dimerdekakan. Dan hari ini aku menikmati kasih yang besar yang Bapa berikan, yang Surga berikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Aku mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang sudah mengikuti doa saya, engkau ada bagian dari keluarga kerajaan surga. Engkau adalah anak-anak Bapa. Kalau kau Yongki hidupnya diubahkan, kasih Tuhan melimpah,
step by step Tuhan menuntun kehidupannya dan merasakan Tuhan pegang tangannya. Saudara dan saya pun punya Bapa yang sama, Bapa yang mau menuntun, memegang kehidupan kita. Masalah boleh ada, tanpa masalah hidup gak seru. Hidup cuma sekali, jadi nikmatilah. Bagaimana menikmatinya? Nikmati dalam kasih Bapa yang besar. Sampai ketemu dalam program-program berikutnya dengan tamu-tamu spesial. Terima kasih Ko Yogi. Tuhan Yesus memberkati. Sukses senantiasa. Oh iya, tos dulu. Ini tuan manis apa sih? Ngopi bareng ya. Yes, Jesus love me. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Shalom.